Halo semuanya, kembali lagi bersama CV di sini dan ya bajunya tumben kayak gitu bang. Ya bentar lagi mau nge-gym ya. Jadi memang udah dekat-dekat waktu mau hari H ini kita harus perbagus badan dulu ya. Nah jadi aku mau izin pamit dulu ya. Mungkin dari hari Kamis atau Jumat itu udah nggak ngupload, tapi tenang, aku udah siapin bahan konten untuk kalian belajar, bukan update market. Sekali lagi ya, untuk belajar. Yang mana kalau kalian belajar di situ kalian bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dan itu anggaplah sebagai bekal gitu ya. Nah, jadi lanjut aja, kita mau bahas ke market. Hari ini ada terjadi kekuatan yang sangat-sangat luar biasa memanipulasi market sehingga banyak terjadi liquidity sweep. Seperti apa kejadian hari ini? Langsung aja kita bahas dan apakah yang akan terjadi selanjutnya. Let's go! Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa juga ikutin untuk giveaway ini ya. Dan aku mau berterima kasih atas antusias kalian semua karena tersisa cuman sekitar 17 atau 18 slot lagi. Ini benar-benar luar biasa. Terima kasih teman-teman semua yang udah ngabisin semua slotnya. Dan sponsor kita pasti seneng ya. Mereka dapat dapat KPI ya. Kalian dapat reward $6. Mereka seneng nih dapat yang kayak gini ya. Untuk aku apa? Nggak ada apa-apa. Hanya link aku sebagai penyalur aja ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum ikutan dan mau dapat juga langsung ya. Nah, ini deskripsi aku juga udah aku tulis gimana cara dapetin dan ikutan giveaway-nya. Ingat, 18 slot terakhir. Oke, tanpa basa-basi lagi, lanjut aja kita ke chartnya. Hade. Ya. Nah, jadi tadi malam kita buat video itu BTC itu masih berada di berapa harganya ya? Kita lihat dulu ya bareng-bareng ya, biar tidak ada dusta di antara kita ya. Biar tidak ada dusta di antara kita lihat dulu tadi malam BTC itu harga berapa. Tadi malam ya agak Spin your passion into a business with Shopify. Aduh. Kita lihat dulu tadi malam BTC itu masih di 145 ya. Aku entry di 137 itu aku entry long. Ya, tadi malam masih di 104-an ya. Kalau kita lihat ya, aku juga lupa. Nah, jadi targetnya tadi malam itu, bentar kita lihat dulu secara ini. Nah, target terdekatnya itu ngejar high-nya lagi, yaitu di 105,8 dan long targetnya itu di 109 kayak gitu untuk Fibo maksimalnya. Dan ternyata ya terjadi sweep yang sangat luar biasa dan gila banget. Kalian bisa lihat ini satu candle ya. Kan kita kan tadi malam kan sampai 104 ya, sampai di sini ya. Kemudian reject gitu ya, kemudian sempat naik tuh hampir ke 105 ya, habis itu dihit tuh 105 sampai 106, kemudian high volume lagi turun down. Kalian bisa lihat sendiri penurunannya bahkan sampai ke Fibo 0,5 nya di sini. Aku nggak tahu itu ada news atau apa, tapi yang jelas itu kayaknya nggak ada apa-apa ya. Habis sampai di sini tiba-tiba spike lagi, dia naik sampai ke 106 ya, habis itu dia naik lagi langsung sampai ke 107 baru dia ngedam. Wow, ini perfect skenario sih. Dan apakah itu manipulasi bang? Ya secara kalau kita bilang manipulasi udah pasti manipulasi. Kenapa? Karena udah harga dipermainkan di hari Senin ya, atau AMM, Asian Monday Manipulation kayak gitu. Ini udah jelas banget sebenarnya AMM. Cuman yang menjadi concern aku di sini ya. Ini kan target aku kan sampai 109 ya. Ya memang nggak serta-merta ke sana, tapi kenapa candlenya sebrutal ini? Satu candle itu naiknya kurang lebih sekitar 2.000 sampai 3.000 dolar. Ini bahaya guys ya. Dan bahayanya sebenarnya bukan di Bitcoinnya tapi di altcoinnya, sehingga BTC dominance kalau kalian perhatikan itu nge-spike ya. Nah, udah aku bilang kemarin hati-hati altcoin itu bakal rungkat karena IHNS ya. Nah, aku udah ingatin dan aku udah buat videonya ya. Kalau kalian yang belum nonton videonya tuh ada di sini ya. Altcoin OTW rungkat, BTC Dom terbang tinggi. Kalian nonton video yang ini udah aku jelasin karena target aku tuh kalau misalnya valid ini bakal balik lagi ke 65.000 dan alt akan nangis darah berkeping-keping lagi gitu. Sekarang aja kalian perhatikan nih altcoin udah udah parah banget ya. Udah sebenarnya BTC itu cuman naik turun manja aja gitu. Cuman ya di sini kalau dibilang manipulasi atau enggak, secara volume ini enggak ada manipulasi ya. Jadi artinya ini a real volume gitu, bukan bear div, bukan apa ya. Karena kalau kalian perhatikan juga ya, ini secara ya chartnya naik ya.
chartnya naik kan. Nah RSI-nya juga nih ngikutan bentukannya nih. Jadi artinya pertarungan tadi malam itu disertai volume ya. Kalian bisa lihat dia naik, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi, kemudian turun. Oke. Ya, ini oke banget. Ya memang ada bear div lah kalau di 1 jam. Cuman yang menjadi permasalahan di sini, ya ini disertai volume. Jadi volumenya tuh bukan yang slow kayak gini. Kayak ini kan contohnya ngepam, tapi nggak gerak RSI-nya gitu. Kalau ini memang disertai volume. Secara 4 jam memang nggak ada bear div dan disertai volume karena gerakannya pas banget ya di sini ya. Nah, sekarang kita lagi di danger zone, yaitu di Fibo udah jebol Fibo 0,5 dan kita lagi di demand 4 jam. Ya, dan di demand 4 jam ini mostly ya hati-hati kalau terjebol kita bisa menancap lebih dalam ke bawah lagi ya. Nah, ini perlu diwaspadai dan dihati-hati ya. Terus di sini juga speculationnya adalah market ini bisa breakdown ke bawah kalau misalnya tidak terjadi apa-apa ya. Hati-hati untuk RSI-nya ini aja ya, karena di weekly ini udah agak nuke ke bawah dan di daily juga baru mau turun ke bawah. Waduh, bad news guys ya. Bad news, hati-hati sekali lagi bad news. Di sini weekly daily. Daily itu bear div guys. Wow. Ya, aku tidak memperhatikan dan tadi malam kan baru terbentuk ya. Udah. Daily bear div. Selesai. Ya possible ke berapa bang turunnya? Ya kita lihat aja lah ya. Kira-kira kayak gitu. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini. See you next video. Bye-bye.